Kenapa? Karena beban pembuktian itu ada di penegak hukum. Benar, di pencucian uang itu dikenal ada pembalikan beban pembuktian. Betul, itu dikenal, tetapi konteksnya adalah bukan tentang siapa yang memiliki. Harus dibuktikan dulu siapa pemilik barang tersebut, barulah kemudian pembalikan beban pembuktiannya si pemilik itu membuktikan bahwa harta tersebut bukan dari hasil kejahatan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Satu, siapa pemiliknya itu tentu harus dibuktikan oleh penegak hukum. Bagaimana caranya? Penegak hukum punya segala kewenangan untuk itu. Pembalikan beban pembuktiannya bagaimana? Bukan tentang siapa yang memiliki, tetapi lebih pada kalau sudah terbukti siapa yang memiliki, si pemilik yang mengklaim ini atau yang dituduhkan ini kemudian membuktikan apakah aset itu dari hasil kejahatan atau tidak. Nah, menurut kami inilah salah satu yang tidak cukup jelas dan masih abu-abu dalam proses ini, dan sekaligus ujian bagi penegak hukum di sana. Terima kasih. Terima yang di Kejaksaan Agung ya, itu dugaan tindak pidana pencucian uang. Pasal yang digunakan adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, junto pasal 607 KUHP, KUHP baru ya. Jadi semua tindak pidana digabung aja di sana, semua pasal, mau aktif, mau pasif, mau menyamarkan, digabung aja. Itu yang jadi salah satu kritik kami. Kenapa? Karena begini, pasal 3, 4, dan 5 itu, 3, 4, dan 5 itu sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku di KUHP baru. Itu dulu ya. Pasal-pasal itu sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku di KUHP baru dan sudah diganti dengan pasal 607 KUHP. Tapi secara hukum tentu ada pertanyaan. Ini kan peristiwa yang diduga terjadi itu sebelum KUHP baru. Tentu pertanyaan hukumnya mana yang akan digunakan. Inilah salah satu poin yang sudah kami identifikasi, yaitu indikasi pelanggaran prinsip lex favoreo yang diatur di pasal 3 KUHP baru. Seharusnya dibandingkan terlebih dahulu, tidak semuanya kemudian digunakan, dikumpulkan gitu, kemudian semua digunakan. Harus dilihat dulu apakah pasal 3 ini kan TPPU aktif nih yang digunakan, atau 607 ayat 1 misalnya, seperti itu, sehingga ada fairness yang kemudian diberikan dalam proses hukum ini. Jadi pasalnya kurang lebih itu ya. Pasal 3 itu pasal aktif, pasal 4 itu menyamarkan, pasal 5 itu pasif, dijuntokan dengan 607 yang semuanya juga ada, tiga-tiganya juga ada di sana. Dan di pasal 607 ini nggak disebutkan ayat berapanya, pokoknya 607 KUHP. Padahal di pasal 607 ini disebutkan di sana ada 25 jenis predicate crime. Wajar kami bertanya, ini predicate crime yang mana? Mungkin secara umum orang bilang, oh ini tindak pidana korupsi, tapi harus jelas, tindak pidana korupsi itu jenisnya ada 30. Klasifikasinya ada 7. Yang mana? Ternyata setelah kami cek di setiap sprindik itu, semua sprindik tipikornya langsung dan pencucian uang atau pencucian uang. Apa boleh satu sprindik mengatur atau menyangkakan 2 tindak pidana sekaligus? Itulah yang jadi kritik kami, ketika sebenarnya penjelasan pasal 78 Undang-Undang Pencucian Uang menyebutkan kira-kira begini penjelasannya. Dalam hal penyidik tindak pidana asal, penyidik awal dulu nih, tindak pidana asal, menemukan adanya bukti indikasi pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan pencucian uang.
Dengan aturan yang seperti itu, mungkinkah tindak pidana asal dan pencucian uang digabung di satu sprindik? Itu yang kami sebut, inilah yang diindikasikan melanggar penjelasan pasal 78 tersebut. Oh, ada yang mengatakan, ini biar clear ya di publik, ada yang mengatakan di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 69. Pasal 69 itu ngatur kurang lebih begini. Tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk menangani TPPU. Benar, karena setelah ada rezim TPPU, nggak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal itu sampai di pengadilan, putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu, baru kemudian bisa TPPU. Nah, kami harap nanti di proses pra-peradilan hal tersebut bisa secara jernih dipilah. Ini kita belum bicara substansi.